luar biasa untuk Tuhan kita. Yeay! Halo semua, welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif atau memberkati teman-teman. Dan untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komen. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai pukul 8 pagi. Teens Online Service bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome di Alpha Omega Church Teen Service. Senang sekali aku boleh berjumpa dengan teman-teman dimanapun kalian berada. Say hi buat semuanya. Semoga kalian tetap sehat, tetap antusias, dan tetap semangat mengikuti ibadah minggu ini. Hari ini kita masih di seri yang sama. Di 2 bulan ini kita belajar sama-sama di serial yang berjudul Why. Lalu kita minggu lalu juga kita belajar bagaimana kenapa kita itu perpuluhan. Di minggu-minggu sebelumnya kita juga belajar kenapa kita harus ke gereja, kenapa kita harus komsel, dan kenapa kita harus menyembah Tuhan. Hari ini aku akan bahas tentang why discipleship. Why discipleship. Terlepas dari karyanya Yesus, anugerah Yesus di kayu salib, untuk kita, Yesus juga melakukan satu hal yang signifikan yang harus kita ketahui. Apa itu? Yaitu menjadikan murid atau lebih dikenal dengan istilah pemuridan atau bahasa Inggrisnya discipleship. Yesus selama perjalanan karirnya tidak pernah membuat gedung atau gereja atau tempat untuk pemuridan. Dan juga Yesus pun nggak nulis buku tentang pemuritan. Yesus menaruh warisan ini kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya menjalankan pemuritan ini. Buktinya apa? Buktinya adalah adanya gereja sampai saat ini atau eksisnya gereja-gereja sampai saat ini. Itu adalah hasil dari pemuritan dari murid-murid Yesus. Ayatnya ada di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah kuberikan
segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, inilah pesan Yesus sebelum dia naik ke surga kepada murid-muridnya. Yang ditekankan Yesus di sini bukan soal pergilah, tetapi yang perlu kita tahu adalah menjadikan murid. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah kata penting dari ayat ini. Itu sebabnya kita harus menjalankan pemuritan. Apa sih murid itu? Apa sih artinya murid itu? Murid diambil dari kata Yunani, yaitu matetes, yang artinya siswa, murid, orang magang atau internship, atau pengikut manapun. Nah, kalau kita bayangin ya, zaman dulu murid itu sering dikaitkan atau dihubungkan dengan orang-orang yang setia mengikuti sesuatu. Entah itu mengikuti dewa, atau dia mengikuti pemimpin, atau mengikuti pemerintahan. Jadi orang-orang yang setia ini dinamakan murid. Jadi dari arti yang di atas bisa kita simpulkan bahwa yang mencirikan ciri khasnya murid Kristus itu adalah kesetiaan. Karena kesetiaan adalah hal yang penting dalam sebuah pemuritan, bukan sekedar antusiasme aja. Antusiasme adalah hal yang bagus, bukan buruk ya. Tetapi bagi seorang murid, intinya adalah kesetiaan. So, inilah tagline kita hari ini. Pemuritan adalah sebuah perintah Yesus, dan ciri murid Yesus adalah kesetiaan, bukan hanya sekedar antusiasme aja. Kita ulangi sama-sama. Pemuritan adalah sebuah perintah Yesus, dan ciri murid Yesus adalah kesetiaan, bukan hanya sekedar antusiasme saja. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus menjadi bagian dari pemuritan? Kenapa ya? Karena ini perlu teman-teman dengerin baik-baik ya. Karena gereja kita ini loh, AOC adalah gereja sel, bukan hanya sekedar gereja dengan komsel. What? Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Mari aku jelasin lewat tabel di slide. Ya, aku jelasin. Pertama adalah ada dua perbedaan ya, gereja dengan komsel, yang satunya gereja sel. Bedanya apa? Yang pertama adalah mengenai filosofi pelayanan. Kalau gereja dengan komsel itu filosofinya membangun pelayanan. Kalau gereja sel membangun kehidupan. Loh, kita kan butuh pelayan, kita kan butuh pelayan yang banyak. Yes, kita butuh kalian semua untuk menjadi pelayan, itu betul. Tapi kalau di AOC filosofi pelayanannya adalah bukan membangun pelayanan, tetapi membangun kehidupan. Kalau kita hanya menambah jumlah tanpa membangun kehidupan itu, maka akan banyak pelayan-pelayan yang gampang putus asa, gampang sakit hati, gampang kepahitan karena mereka belum dimuridkan. Tapi sebaliknya, jika kita membangun kehidupan orang itu, lalu orang itu mengalami perubahan hidup dan orang ini akan mengikuti pelayanan, maka orang itu akan merasa bahwa pelayanannya adalah lebih dari sebuah kelimpahan, lebih dari sebuah anugerah yang diberikan Tuhan. Maka orang itu akan merasakan pentingnya pelayanan dalam diri mereka. Tagline kita balik lagi, pemuritan adalah sebuah perintah Yesus, dan ciri murid Yesus adalah kesetiaan, bukan hanya sekedar antusiasme saja. Lalu yang kedua apa nih bedanya? Yang kedua adalah fokus kegiatan. Fokus kegiatannya adalah event atau acara. Kalau gereja sel adalah pendewasaan rohani. Maksudnya gimana? Ada sebuah ilustrasi nih. Aku kan punya anak, sekarang umurnya baru 2 tahun. Dia sudah melewati proses berjalan. Jadi
aku ceritain proses berjalan ya. Proses berjalan anakku ini ndak langsung dia dari kasur bangun langsung bisa jalan, ndak. Butuh proses dia itu untuk bisa berjalan. Butuh proses untuk dia bisa merangkak dulu kan. Awalnya kan merangkak, habis merangkak dia berdiri, lalu berdiri dia baru bisa berjalan. Itu pun butuh proses. Ya mungkin sekitar 6 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. Dan di proses itu jatuh, iya pasti jatuh. Nggak mungkin dalam kita belajar berjalan nggak jatuh, pasti pernah jatuh. Maksud dari ilustrasi ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita ini nggak fokus ke event atau acara aja. Maksudnya gimana? Ya kalau kita fokusnya di acara atau itu kan cuma berjalan 1 atau 2 hari saja. Ya contohnya ibadah raya, ya kan cuma hari Minggu, ya kan. Tapi kalau kita fokusnya ke pertumbuhan rohani, kita akan mengalami yang namanya proses, ya kan. Nggak mungkin orang bertumbuh itu lewat 1 acara, 1 hari acara, enggak. Tapi lewat proses kehidupan mereka. Di awal tadi kan saya ngomong, orang yang setia itu adalah murid artinya ya kan. Nah, salah satu ciri orang yang setia adalah mencintai proses. Mencintai proses. Apa sih contohnya di AOC ini fokusnya AOC ke pendewasaan rohani? Ya, contohnya adalah adanya kelas-kelas pemuritan ya dari Victorious Life, Beginning Life, Glorious Life sampai Leading Life. Lalu ada Komsel ya. Lalu ada Worship and Words ya, di hari Kamis kita sama-sama muji dan menyembah. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membantu kita untuk mendewasakan rohani kita. Oleh sebab itu, pemuritan adalah salah satu tools ya seseorang menjadi dewasa rohani. Pemuritan adalah sebuah perintah Yesus dan ciri murid Yesus adalah kesetiaan, bukan hanya antusiasme saja. Yang ketiga, bedanya apa? Bedanya sekarang di prioritas. Prioritas gereja dengan Komsel adalah mengenai siapa yang berkhotbah pada hari Minggu. Tapi kalau gereja sel adalah bagaimana kita menjalankan firman Tuhan, bukan siapa yang berkhotbah pada hari Minggu. Ya. Kita semua adalah murid Kristus tanpa terkecuali. Salah satu ciri murid Kristus selain setia adalah melakukan firman Tuhan, melakukan khotbah hari Minggu. Itu sebabnya prioritas AOC tidak mengajarkan untuk fokus kepada siapa yang bicara, tetapi fokusnya adalah bagaimana jemaat atau kalian semua bisa menjalankan firman Tuhan, bisa menjalankan khotbah. Pemuritan adalah sebuah perintah Yesus dan ciri murid Yesus adalah kesetiaan, bukan hanya sekedar antusiasme. Berikutnya ada yang keempat adalah pengkaderan atau regenerasi. Ya, kalau di gereja dengan Komsel itu ya itu aja, nggak ada perubahan, tetap. Tapi kalau di gereja sel, gereja kita itu dibiarkan sengaja dan konsisten. Maksudnya gimana? Salah satu tujuan pemuritan adalah mencetak pemimpin-pemimpin baru. Nggak ada orang di dunia ini yang nggak mau jadi pemimpin. Semua teman-teman pasti mau jadi pemimpin, apapun itu ya. Entah kalian waktu main game ya PUBG atau Mobile Legends, kalian pasti nggak pengen jadi anak buah terus kan, pasti pengen jadi leadernya. Namun menjadi seorang pemimpin itu diawali dari menjadi murid terlebih dahulu. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk langsung levelnya bisa naik. Kan tidak mungkin. Ketika kita menjalankan pemuritan dengan baik, maka kita tidak akan khawatir dengan regenerasi pemimpin. Karena kita diajarkan untuk menjadi murid dan kita akan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Itu tujuan dari sebuah pemuritan.
Lalu berikutnya di yang nomor 5 adalah bedanya adalah pelayanan penggembalaan. Pelayanan penggembalaan fokusnya di komsel, bukan di tim gembala atau di full timer. Ya, bayangkan teman-teman ya, kita ini punya jemaat, AUC ini punya jemaat 300 lah, katakanlah ya, 300 orang. Tim gembala ada berapa sih? 5. Ya, full timer ada berapa sih? Katakanlah 10. Ya. Kalau mereka menggembalakan 300 orang, berapa jam atau berapa waktu yang harus mereka harus mereka sempatkan untuk menggembalakan mereka? Pastinya mereka bahkan setiap hari 24 kali 7 hari pun itu akan kurang. Waktu keluarganya pun akan terputus, ya kan? Maka bahkan nanti tim gembala bisa sakit atau full timer bisa sakit, ya. Oleh sebab itu gereja kita berporosnya di komsel. Dan pemuritan sangat membantu sekali tugas penggembalaan tim gembala. Contohnya apa? Konseling ya, konseling misalnya punya masalah pribadi nih. PKS bisa membantu, tim inti juga bisa membantu anggota ini, jemaat ini. Baptisan ya, bisa dengan PKS atau tim inti, nggak harus sama dengan tim gembala atau full timer, ya kan. Terus pelayanan kedukaan contohnya, kita dilayani di departemen kedukaan, AUC sudah menyiapkan. Jadi nggak semuanya nggak semuanya tim gembala atau full timer yang handle, maka nanti akan ribut atau akan kondisi kesehatannya nggak baik untuk tim gembala dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam, ini yang paling penting, ukuran keberhasilan. Ya, kalau di gereja dengan komsel, ukuran keberhasilannya adalah jemaat yang hadir. Ya, kalau di gereja sel, ukurannya adalah jemaat tertanam. Simpel aja, ketika kita menjalankan pemuritan dengan benar, ya, kita akan memiliki jemaat yang loyal, jemaat tertanam. Misi gereja kita apa? Building a better you. Building a better you. Berarti apa? Setiap kita harus mengalami proses perubahan hidup. Perubahan hidup menjadi apa? Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita hanya fokus dengan jumlah yang hadir, bagaimana kita bisa merubah kehidupan seseorang menjadi serupa dengan Kristus? Karena hanya melalui pemuritan kita bisa building a better you. Oke. Pemuritan adalah sebuah perintah Yesus dan ciri murid Yesus adalah kesetiaan, bukan hanya sekedar antusiasme aja. Aplikasinya nih terakhir, ada 3 hal, 3B yang aku tulis ini ya. Yang pertama, bangun hubungan bukan batasi. Bangun hubungan bukan batasi. Maksudnya apa? Awal dari pemuritan itu adalah awal dari pemuritan adalah sebuah hubungan. Bagaimana kita bisa kenalin Tuhan tanpa memiliki hubungan yang baik, ya kan? Gimana caranya bangun hubungan? Gampang. Ajak mabar kalau suka main game, ya kan? Ajak hangout. Kalau cewek-cewek mungkin ajak ngafe, ajak ngopi, ya. Atau sesama hobi main bola, main basket, ajak mereka, ya. Dengan begitu mereka akan merasa nyaman dan kita baru bisa masuk ke step berikutnya. Ya, ini seperti cara AUC mengundang orang, menjangkau jiwa, invest dan invite. Kita harus investasikan dulu tenaga, pikiran, waktu kita kepada orang tersebut. Masuk ke poin berikutnya adalah bagikan firman Tuhan. Bagikan firman Tuhan. Di momen tadi kita sudah invest nih kehidupan kita. Berikutnya kita invite mereka. Invite-nya apa? Ya gampang, ajak ibadah. Atau ajak, kalau malu, ajaklah komsel. Barulah diajak ke kelas pemuritan. Ingat teman-teman, di momen ini jangan biarkan kehendak teman-teman untuk menguasai. Maksudnya apa? Jangan memaksakan kehendak teman-teman. Karena nanti orang tersebut akan gak nyaman gitu, karena kita maksakan. Biarlah
pimpinan Roh Kudus, biarlah tuntunan Roh Kudus yang membantu teman-teman untuk mengajak teman Anda. Yang ketiga, yang terakhir adalah berusahalah setia. Berusahalah setia. Mengapa aku awali dengan kata berusaha? Ya, gampang aja. Setia itu gampang diucapkan, tetapi susah untuk dilakukan. Balik lagi, arti kata murid Kristus tadi kan saya ngomong, murid adalah orang yang setia, ya kan? Orang yang setia. Kalau murid Kristus berarti orang yang setia mengikut Kristus. Masalahnya adalah kesetiaan itu diuji bukan saat kita baik, ya kan? Kesetiaan itu diuji pada saat kita ini mengalami kegagalan, mengalami masalah, ya. Terutama pada saat memuridkan orang. Banyak cerita lah. Kita mengajak memuridkan orang, habis itu orang itu setelah dimuridkan pindah gereja atau berbuat dosa lagi. Jadinya mungkin kita sering putus asa, waduh aku sudah susah-susah nih. Nah, ini di momen ini kita diajar Tuhan untuk setialah. Ya, memang lebih banyak gagalnya pasti, tetapi Tuhan pasti kasih keberhasilan buat kita, dan keberhasilan itu harus dirayakan teman-teman. Jangan cuma ibadah raya aja kita merayain. Keberhasilan teman-teman mengajak teman-teman kalian untuk menjadi murid Kristus harus dirayakan. Terakhir, tagline kita harus diingat, pemuridan adalah perintah Yesus. Ciri seorang murid adalah kesetiaan, bukan hanya soal antusiasme aja. Oke, itu aja dari aku. Thank you semuanya sudah bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Aku harap teman-teman bisa menjadi murid Kristus dan bisa memuridkan teman-teman yang belum menjadi murid Kristus. Thank you and God bless.